Selamat pagi sidang jemaat Tuhan GBI Jelambar Timur. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita semua tunduk kepala. Kita akan berdoa memulai ibadah kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan jika pada hari ini kami kembali dapat melakukan ibadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, jamah hati, kuduskan pikiran kami umat-Mu. Biar kami sama-sama dapat memuji, menyembah Tuhan di tempat kediaman kami masing-masing. Roh Kudus urapi, kuasai kami semua anak-anak Tuhan. Gak dimanapun kami menyembah dan memuji Tuhan, Roh Allah hadir, melawat dan menjamah kami semua. Pimpin seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal sampai akhir. Pengurapan Roh Kudus menyertai kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan seluruh ibadah ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami. Amin. Shalom saudaraku, mari bersuka cita dan sambut kemenangan demi kemenangan di dalam namanya yang penuh kuasa. Haleluya. Bertepuk tangan, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Raja kita. Oh. Haleluya. Angkat suaramu dan katakan, mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Oh, pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Oh, ku yakin kemenangan terjadi di tempat ini sekarang ini. Kemenangan
pujian hormat bagi Allah kita. Tahukah saudara, sukacita yang sempurna hanya ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan kita. Mari bersukacita, angkat suaramu, nyanyikan pujian di hadapan Dia. Oh yeah, yeah. Let's go, come on church. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Hey, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on, clap your hands. Oh, haleluya. Angkat suaramu dan katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yeah, haleluya. Nikmati sukacitanya, nikmati kebaikannya, tetap aman dalam perlindungannya. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, come on, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Katakan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya, bersukacita selamanya. Yeah, haleluya, sukacita kita hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Kami tidak dapat menjauh dari kasih-Mu, Bapa. Kami perlu Engkau di dalam setiap musim hidup kami, di dalam setiap langkah kami. Sepanjang Engkau pribadi yang terbaik dan terindah di dalam hidup kami, Bapa. Terpuji nama-Mu. Mari dengan ucapan syukur-Mu, bersama naikkan pujian ini di hadapan. Sebagai bentuk ucapan syukur-Mu, sebab Dia layak disembah. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Angkat tanganmu dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, pengorbananmu sempurna bagiku, sungguh mulia tak terfikirkan dan tak terselami, segala karyamu di dalam hidupku, sungguh mulia dan besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu dalam hidupku, tak tergantikan oleh siapapun, hanya Kau Yesus, oh milikku, selama-lamanya ku sembah Kau Tuhan. Oh, I belong to you and you belong to me. Yeah. How I love you, Lord, how I love you, Lord. Thank you for everything. Thank you for you have done. Oh, hallelujah, hallelujah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita beribadah di rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, masih berkaitan dengan covenant ataupun perjanjian. Namun sebelum lebih jauh kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat, merasakan dan menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami, menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kembali kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, karena kami percaya hanya firman Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bulan ini kita belajar tentang covenant atau perjanjian yang merupakan inisiatif Allah, di mana Allah mengikatkan dirinya kepada umatnya. Banyak perjanjian yang Allah ikatkan kepada umatnya melalui beberapa tokoh dalam Alkitab, seperti yang sudah kita pelajari 2 minggu sebelumnya tentang bagaimana kita hidup di dalam perjanjian. Namun secara spesifik, bicara tentang perjanjian di mana tidak hanya kepada individu tertentu, melainkan kepada suatu bangsa ataupun keturunan. Bahkan hingga saat ini, kita akan sama-sama belajar tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Mari kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan kedua. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6 sampai ke-7, masih di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Firman Tuhan berkata, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Wow, luar biasa. Perjanjian ini terus berlangsung kepada keturunan Abraham, yakni kepada Ishak, Yakub, dan juga kepada ke-12 suku yang kita sebut sebagai bangsa Israel. Perhatikan bagaimana Allah memelihara perjanjian yang Ia buat kepada manusia ciptaannya. Allah tidak hanya berjanji, tetapi juga Ia menepati dan memelihara janji itu. Hingga bangsa Israel menjadi bertambah banyak di Mesir dan akhirnya mereka ditindas dan dijadikan budak di Mesir. Dan Allah mendengar seruan bangsa Israel ini atas perbudakan yang mereka alami. Mari kita buka lagi di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, sampai di sini Allah bukan hanya sekedar mengingat ataupun memperhatikan, tetapi Allah mulai bertindak atas penindasan bangsa Israel ini. Allah mulai bertindak dengan cara apa? Dengan cara mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau yang disebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub serta keturunannya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah sebetulnya apa yang dimaksud dengan tanah perjanjian? Mari kembali kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, garis bawahi, sebagai orang asing. Ya ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang penuh dengan kelimpahan ya. Tetapi sesungguhnya ada satu tafsiran yang menyatakan bahwa keadaan di mana tanah itu penuh dengan susu dan madu menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang menjadi lebih baik. Menjadi suatu tempat perhentian bagi bangsa Israel dari pengembaraan mereka sepanjang 40 tahun di padang gurun. Untuk apa? Untuk kemudian ketika mereka sudah berhenti, lantas mereka akan membangun dan menata ulang kehidupan sebagai suatu bangsa di mana Allah adalah sebagai pemimpinnya atau yang biasa kita kenal sebagai pemerintahan teokrasi.
Jadi tidak serta-merta Tuhan tidak punya tujuan ketika bangsa Israel harus keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Allah justru punya tujuan. Dan Allah ingin bangsa Israel ini menjadi suatu bangsa yang besar. Seperti yang dikatakan kepada Abraham, untuk diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Nah, saudara perhatikan di dalam masa pengembaraan di padang gurun, Allah mengajarkan kepada bangsa Israel ini bagaimana bangsa ini untuk terus berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan yang ditunjukkan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tetapi tidak serta-merta tiang awan dan tiang api ini, wow, ini adalah mujizat Tuhan, ini adalah tanda sebagai penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi makna yang menjadi esensi adalah bahwa menunjukkan Allah itu hadir, Allah itu ada dan mengetahui segala hal yang dihadapi dan dialami oleh bangsa Israel. Tetapi sayangnya bangsa ini menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Allah hadir, Allah ada, Allah mengetahui. Tetapi seringkali pula mereka berpaling dari Allah. Nah, apa korelasinya di dalam kehidupan kita pada saat ini? Bahwa ungkapan suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu itu, apakah itu artinya kita diberkati dengan melimpah? Apakah artinya kita hidup sukses dan lain sebagainya? Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa ketika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian bagi setiap kita, yaitu ini menandakan bahwa Allah ingin kita masuk di dalam suatu keadaan atau kondisi yang lebih baik dari sekarang ataupun dari yang sebelumnya. Karena itu juga yang merupakan kerinduan hati Allah terhadap umatnya. Bukan lagi umat yang ditindas, bukan lagi umat yang sengsara dan menderita, tetapi umat yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, akan tetapi kondisi yang lebih baik yang akan kita terima di dalam dunia ini pun sifatnya sementara saja. Ingat tadi firman Tuhan yang sudah kita baca bahwa ketika kita tinggal di dalam dunia ini sesungguhnya kita tinggal sebagai orang asing. Sampai kapan? Sampai nanti. Sampai nanti kita sungguh-sungguh masuk di dalam tanah perjanjian yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Nah, inilah yang disebut tanah perjanjian. Tetapi pertanyaannya, Tuhan punya alasan apa sih? Kenapa sih sampai Allah itu pingin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan? Kenapa Tuhan ingin setiap kita keluar dari kondisi yang sekarang ataupun dari kondisi yang sebelumnya masuk ke dalam kondisi atau keadaan yang jauh lebih baik? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama adalah Allah ingin supaya kita memiliki kehidupan yang baru dengan Allah. Ketika kita hidup masih di dalam dosa, kehidupan lama kita tinggalkan, kemudian kita beralih untuk masuk dan memperoleh kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini diampuni dan dibebaskan. Supaya ketika kita yang tadinya merasakan kekosongan di dalam hidup, menjadi memiliki kepenuhan di dalam hidup kita. Yang tadinya putus pengharapan menjadi penuh dengan pengharapan. Yang tadinya menderita tapi kemudian dilepaskan dan bersuka cita. Jadi kehidupan kita beralih dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dari hidup yang tadinya menuju kepada kebinasaan kekal tetapi beralih kepada kehidupan yang kekal. Nah, ini alasan pertama kenapa Tuhan menginginkan bangsa Israel keluar dari Mesir atau menginginkan setiap kita keluar dari kondisi yang sekarang ataupun dari kondisi yang sebelumnya, yaitu dari kehidupan lama kita. Nah, untuk memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Allah, sama halnya ketika bangsa Israel harus masuk ke tanah Kanaan, mereka harus berperang. Mereka harus menaklukkan bangsa-bangsa yang saat itu mendiami tanah Kanaan. Dengan demikian kita harus berperang menaklukkan segala apa? Segala tantangan, segala hambatan, segala rintangan yang kita hadapi. Sebab apapun masa lalu ataupun kehidupan lama kita, percayalah saudara, bahwa Allah sudah mendesain kita untuk kita keluar dari kehidupan lama kita dan masuk kepada kehidupan kita yang baru, yaitu untuk diberkati dan menjadi berkat sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya.
Nah, di dalam berperang, kita nggak cuma sekedar, oh saya berperang. Selama ini kita mungkin berperang melawan kuasa si jahat, kuasa iblis. Tetapi sesungguhnya ada dua peperangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Betul, yang pertama adalah kita menghadapi peperangan, yaitu dengan musuh-musuh kita, kuasa si jahat yang selalu mencoba menjatuhkan kita, yang selalu mencoba mengintimidasi masa lalu kita. Dan gak cuma sekedar mengintimidasi, tetapi kuasa jahat ini memberikan ketakutan, kekhawatiran. Oh, belum tentu nanti kondisi yang ke depan itu jauh lebih baik. Kan kamu belum tahu, kan kamu belum lihat, semuanya masih misteri, semuanya masih serba tidak pasti. Kuasa si jahat akan terus masuk dengan caranya menghasut pikiran kita, hati kita, sehingga kita berpaling dari Allah. Nah, ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Sesekali mereka taat kepada Tuhan, tetapi seringkali juga mereka berpaling daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka taat kepada Tuhan, mereka akan mengalami kemenangan di dalam peperangan mereka. Tetapi ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka akan mengalami kekalahan. Dan mari selama kita terus berjalan di dalam perintah dan ketetapan Tuhan, dan membiarkan Tuhan memimpin kita, percayalah, Tuhan sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Dan peperangan yang kedua adalah keinginan mata kita, keinginan daging kita, dan keangkuhan hidup. Di mana kita perlu diproses dan dibentuk sebelum kita memasuki tanah perjanjian yang sesungguhnya. Ingat bahwa Allah juga melakukan seleksi terhadap orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Di mana orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tidak menghormati Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, bahkan termasuk Musa, mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini yang harus kita pelajari, bahwa kita perlu menundukkan diri kita. Kita perlu menguduskan kehidupan kita, dalam arti kita memisahkan hidup kita dari nilai-nilai yang dunia tawarkan, dan untuk terus hidup di dalam mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan serta melakukan kehendak-Nya. Jadi dua peperangan ini yang harus kita hadapi sebelum kita masuk di dalam tanah perjanjian yang sesungguhnya. Ingat bahwa Allah terus berperang bagi kita, tetapi di saat yang bersamaan kita pun harus terus menundukkan diri kita dan memerangi hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16-17, firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saat ini Allah sedang mencari orang-orang yang mau masuk ke dalam tanah perjanjian yang sesungguhnya. Yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan. Dengan apa? Dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan hati yang mau dipimpin oleh kehendak Tuhan. Dengan kehidupan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang demikian, sehingga pada saatnya nanti kita akan masuk di dalam tanah perjanjian yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, peperangan yang harus kita taklukkan mungkin bukan hanya dua hal yang tadi, tetapi peperangan bisa jadi itu adalah pergumulan kita yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Mungkin saudara sedang bergumul atas kehidupan pribadi saudara dengan Tuhan. Selama ini saya pingin banget deket sama Tuhan, tetapi selalu saya gagal. Ketika saya mau mencoba untuk membangun kembali baca Alkitab, berdoa setiap hari, tetapi saya selalu dikalahkan dengan kedagingan saya. Saya selalu dikalahkan untuk nonton, drama Korea kayaknya lebih menarik gitu ya. Ataupun baca WhatsApp, sosial media sepertinya jauh lebih menarik daripada baca Alkitab dan mengambil waktu untuk kita berdoa. Ataupun justru saudara sedang mengalami pergumulan di dalam penantian. Sabar menanti apa yang kita harapkan terjadi atau digenapi di dalam hidup kita. Atau apa yang selama ini kita doakan belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita sedang berdoa untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Atau mungkin beberapa di antara kita sedang berdoa untuk keadaan perekonomian keluarga yang jauh lebih baik.
ataupun mungkin di antara kita sedang bergumul, memohon kepada Tuhan, berdoa untuk mengharapkan kesembuhan atas sakit yang sedang kita alami saat ini. Atau bahkan di antara kita sedang bergumul berdoa, Tuhan, saya gelap, saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Mungkin ini adalah pergumulan dan peperangan yang saudara hadapi akhir-akhir ini. Tetapi ingat sekali lagi bahwa tidak ada peperangan, tidak ada pergumulan yang sia-sia ketika kita menyertakan Tuhan di dalamnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu terus percaya dan berharap kepada janji Tuhan. Dengan apa? Dengan kita tetap hidup tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Supaya kita berhasil dan kehidupan kita berkenan kepada Allah. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita harus keluar dari Mesir atau kita harus keluar dari kehidupan kita yang lama dan masuk kepada kehidupan kita yang baru. Alasan yang kedua adalah bahwa Allah ingin menggenapi perjanjiannya dengan umatnya. Ini agak aneh mungkin ya didengar ya. Allah sendiri yang berjanji tetapi Allah sendiri yang ngotot supaya perjanjian ini bisa digenapi. Allah tidak pernah curang terhadap umatnya. Di dalam Mazmur 89 ayat 34 firman Tuhan berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini Allah sendiri yang berfirman. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Allah yang mengikatkan perjanjian kepada umatnya, Allah juga yang mengusahakan setiap perjanjian yang dibuatnya itu digenapi sekalipun manusia tidak mampu menggenapinya. Saudara mungkin masih ingat di dalam khotbah 2 minggu yang lalu tentang bagaimana kita hidup di dalam perjanjian. Perjanjian itu ada dua belah pihak. Ya, mungkin kalau misalkan satu pihak tidak menyanggupi kewajibannya, dia anggap itu adalah one prestasi, ya, menyangkali perjanjiannya. Maka perjanjiannya bisa batal, ya. Nah, di dalam hal ini Allah sendiri yang mengikatkan perjanjian dengan manusia, tetapi Allah sendiri yang mengusahakan supaya perjanjian itu tetap jadi, tidak batal sekalipun manusia gagal atau batal untuk menggenapinya. Hal ini dibuktikan karena Allah begitu mengasihi kita. Begitu Allah menghargai kita sebagai milik kepunyaannya, sebagai umat ciptaannya. Dan puncaknya adalah ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dalam dunia ini. Menebus setiap dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Supaya apa? Supaya setiap janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Allah mustahil kita dapat berhasil untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, saat ini saudaraku yang terkasih, mungkin kita sedang berputar-putar mengembara di padang gurun menantikan kapan kita bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Kapan ya Tuhan keadaan saya menjadi lebih baik dari sekarang? Kapan keadaan saya menjadi lebih baik dari sebelumnya? Kapan sakit saya akan sembuh? Kapan keuangan saya mungkin akan lebih baik lagi? Dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, suatu kondisi dan keadaan yang lebih baik sedang menantikan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berjalan di dalam perintah-perintah dan hukum-hukum Allah. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Maka Allah akan menjadikan perjalanan kita berhasil. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu masih ada. Dan mujizat bukan hanya sekedar demonstrasi, oh Allah saya hebat, Allah saya luar biasa, Allah saya berkuasa, tidak. Justru mujizat Allah ada sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita. Sekalipun seringkali kita gagal untuk mengasihi Allah dan mempercayai Allah. Mari saudaraku yang terkasih, saat ini dunia sedang menyerukan bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID, kita hidup berdampingan sekarang dengan virus yang mematikan, yang membahayakan. Tetapi saat ini, mari saya mengajak kita semua, termasuk juga saya, untuk kita sama-sama berkomitmen untuk
kita hidup berdampingan dengan kekudusan Allah. Sudah berapa lama kita membiarkan hidup kita menjauh dari Tuhan? Sudah berapa lama kita membiarkan hidup kita tidak mengerti akan janji yang Tuhan sudah ikatkan kepada kita? Tetapi hari ini, mari kita bangkit dan pegang kembali janji Tuhan. Bahwa sekalipun kita gagal untuk menggenapi janji itu, Allah tetap mengasihi kita. Dan Dia ingin setiap janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup berdampingan dengan kekudusan Allah. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kita. Ya akan terus kita kerjakan di dalam hidup kita. Supaya kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita sendiri diberkati sampai kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang ajaib, yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa ketika Engkau berjanji, Engkau akan menepati. Sekalipun kami gagal untuk mengasihi dan mempercayai Tuhan, tapi hari ini kami mau berkomitmen untuk kami mau hidup berdampingan dengan kekudusan Allah, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Mu, agar perjalanan hidup kami berhasil. Bahkan sekalipun apa yang kami harapkan belum terjadi, kami tetap mempercayai bahwa tidak ada pergumulan ataupun peperangan yang kami alami menjadi sia-sia. Karena kami tahu kami menjalaninya, melewatinya bersama-sama dengan Engkau Allah yang mengasihi dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan, untuk kami terus menjadi serupa dengan Allah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sudah menerima berkat kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Ibu Wilis. Biarlah setiap kita yang mendengar firman dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, tetap dapatkan berkat melalui ibadah online di akun YouTube GBI Jelambar Timur pada hari Minggu pukul 8 pagi untuk ibadah anak dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Dan bagi jemaat yang rindu mengikuti ibadah, doa, dan puasa, dapat mengikuti di gereja pada hari Kamis pukul 16.30 dan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat memberikan secara online melalui transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga langsung scan barcode pada layar berikut ini. Dan selanjutnya, ada kabar gembira untuk seluruh jemaat GBI Jelambar Timur, yaitu akan diadakan virtual gathering seluruh jemaat GBI Jelambar Timur pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu, saya menghimbau seluruh jemaat mempersiapkan diri untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Zoom di handphone melalui Play Store atau App Store atau pada laptop dan komputer saudara, dan harap mengikuti petunjuk yang tertera pada layar ini. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tetap bersekutu dengan Tuhan dan tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Jelambar yang dikasihi Tuhan. Pagi ini Anda berbahagia. Saya yakin sekali kita semua berbahagia. Amin saudara, amin saudara. Saya yakin kita berbahagia karena kita diingatkan lewat firman Allah terus-menerus untuk dapat mempersiapkan diri. Daraku sekalian, teladan-teladan yang diberikan kepada kita lewat bangsa Israel, bagaimana perjanjian Allah kepada mereka, dan kita pun juga mendapat perjanjian Allah yang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia telah naik ke surga dan Dia berkata Dia akan kembali dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga, tempat yang Dia sediakan. Saudara bersukacita, haleluya, untuk kita mau menempati surga yang Dia sediakan, kita harus mempersiapkan diri, renungkan firman Allah, lakukan firman Allah di dalam kehidupan kita pada setiap saat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah merupakan hari yang luar biasa,
Karena kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa memuliakan Allah. Pemeliharaan Allah bagi kita dari hari ke hari itu bukan hal yang biasa, tapi itu adalah hal yang luar biasa. Dari yang kekasih, kita bisa bernafas hari ini adalah anugerah Allah bagi kita sekalian. Terpujilah nama Allah. Dari yang kekasih dalam Tuhan, gereja di dalam tahap pembangunan bait Allah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang kita masuk dalam finishing bait Allah. Mari kita sama-sama jemaat berdoa. Kita sama-sama masuk di dalam pergumulan memohon pertolongan Allah dalam setiap masalah kekurangan yang masih kita hadapi. Biarlah Allah membuka jalan dan Allah memberkatkan kita semua. Saya percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa jemaat jikalau kita panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Lebih jauh daripada itu saudaraku sekalian, gereja pun juga akan menaikkan Zoom seluruh jemaat. Persatuan jemaat, kita akan masuk dalam satu Zoom untuk kita mendengarkan pandangan-pandangan, masalah-masalah, keinginan-keinginan apa yang ada di dalam hati saudara untuk kita melanjutkan pelayanan gereja kita ini. Di dalam tahun 2021 ini, kita tidak bisa bertemu biasa seperti tidak ada COVID. Saudaraku sekalian, biasanya ada rapat pengerja, ya, biasanya ada pertemuan kelompok-kelompok, tapi saat ini susah sekali ya. Oleh sebab itu kita mengambil satu jalan saja, yaitu Zoom, untuk kita bertemu semua. Kita tatap muka, kita bersukacita satu dengan yang lain. Kita mengungkapkan pendapat, pandangan untuk bagaimana kita melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam tahun 2021 ini. Tuhan memberkati, biarlah berkat dan anugerah Allah tercurah bagi kita. Hikmat Allah mengalir bagi kita. Sehingga apa yang kita keluarkan itu adalah keinginan Allah untuk kita semua bersatu. Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudaraku sekalian, itu nanti kita akan adakan pada tanggal 5 April. Pada tanggal 5 April, saudara sekalian, jam 7 malam. Jam 7.30, ya. Biarlah kita dapat mempersiapkan waktu. Kita duduk sejenak. Saudaraku sekalian, untuk sama-sama kita bertemu, kita saling menatap muka satu dengan yang lain. Ada sukacita di saat kita melihat muka kita satu dengan yang lain. Tuhan memberkatikan kita semua. Saudara yang kekasih, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita bersukacita. Saudara bersukacita, saya yakin pagi ini kita bersukacita karena Allah memberikan firman dan mengingatkan kita selalu untuk kita dapat mempersiapkan diri selagi kita masih ada di atas muka bumi ini. Kita menghampiri hadirat Tuhan, kita mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Di hadapan hadirat Allah Tuhan kami berterima kasih. Engkau selalu baik bagi jemaat Selambar. Engkau selalu memberikan firman, mengingatkan kami untuk dapat kami mempersiapkan diri menghadapi hidup ini. Kami mau melakukan firman sesuai dengan apa yang Kau inginkan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Allah hamba berdoa bagi seluruh jemaat Selambar dimanapun mereka berada. Dan siapapun yang mengikuti siaran online kita pada saat pagi hari ini. Biarlah Allah mau memberkatkan kita semua. Pada saat ini mungkin di antara jemaat yang datang dengan masalah, ada yang datang dengan kesulitan, tantangan, ada yang datang dengan sakit penyakit, ada yang datang dengan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Tuhan, hamba berseru di dalam nama Yesus Allah, Engkau ulurkan tangan itu bagi kami semua. Engkau jamakan kami di saat kami meninggalkan persekutuan ini kembali ke aktivitas kami. Kami melangkah dengan jamahan Allah. Melangkah dengan pertolongan Tuhan yang telah menyertai kita sekalian. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi usaha jemaat dimanapun mereka kerjakan. Sebagai pedagang-pedagang pasar, pedagang-pedagang toko, pedagang-pedagang online, ojek dan sebagainya Allah. Biarlah berkat dan anugerah Allah mengalir bagi tiap-tiap mereka. Sehingga jerih payah mereka itu tidak sia-sia. Tapi Allah memberkati dan memberkati dan memberkati. Karena kami berusaha tetapi berkat itu adalah daripada-Mu Bapa. Oleh sebab itu hamba berseru Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu jamah dan memberkatilah setiap jemaat dengan usaha mata pencaharian mereka. Bapa, terima kasih Allah yang maha dahsyat.
Terima kasih Allah yang maha ajaib, terima kasih Allah yang maha mulia yang ada di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau selalu ada di mana 2 dan 3 orang berkumpul. Di dalam namamu di situ Engkau ada. Engkau ada dengan tiap-tiap jemaat yang mengikuti siaran online pada pagi hari ini. Siapapun yang mengambil bagian bersama kami, Allah memberkati Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Menaikkan syukur kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat yang sakit mungkin yang berada di rumah sakit Allah, hamba berseru di dalam nama Yesus, Engkau menjamahkan mereka, teguhkanlah iman mereka, teguhkanlah hati mereka, singkirkan kekhawatiran dan kebimbangan dari mereka, tapi angkatlah hati mereka untuk memandang kepada Engkau dan melihat Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Yang sakit di dalam rumah pun juga Allah Engkau tolong, Engkau menjamah Tuhan. Terima kasih Allah. Menaikkan syukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan jemaat Jelambar dalam keadaan situasi apapun yang kami hadapi. Bapa, pada saat pagi ini hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Allah. Biarlah Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu bagi bangsa ini. Berikanlah hikmat akal budi bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka dapat memimpin sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi pasien-pasien yang terkapar di rumah sakit Tuhan. Mari Allah Engkau menjamah mereka. Tuhan Engkau tolong mereka. Segala virus corona ini dapat dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Allah yang maha dahsyat, terima kasih Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan. Kami berdoa bagi masyarakat yang dalam keadaan situasi kekurangan, miskin dan sebagainya. Biarlah Allah Engkau menolong mereka. Kami berdoa bagi setiap masyarakat yang mengalami bencana alam. Tuhan Yesus tolong banjir Tuhan, maupun gempa, maupun apa saja yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Mari ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Bagi bangsa kami ini Allah, tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Allah, menaikkan syukur kepadamu. Karena hamba percaya Allah tidak tinggalkan bangsa Indonesia ini. Tapi Allah akan tetap menopang dan memberikan kasih setia-Mu bagi bangsa ini Allah. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi hamba menyerahkan seluruh jemaat Jelambar Timur ke dalam tangan kasih Allah. Biarlah pemeliharaan Allah ada di atas mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan, pada malam hari mereka berjalan dengan tian api. Ada kehangatan dan kesejukan terjadi dalam tiap-tiap jemaat Jelambar dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepadamu karena hamba yakin sekali pagi ini Allah mendengarkan apa yang kuserukan kepadamu Bapa. Karena semua yang apa serukan padamu Bapa pada pagi ini, hamba alaskan tidak dengan nama lain, hanyalah dalam satu nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebelum jemaat-Mu akan meninggalkan pertemuan mereka dalam rumah tangga mereka akan kembali dalam aktivitas mereka. Terlebih dulu hamba akan memohon berkat Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin sekali kita semua telah diberkati oleh Allah, telah menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudaraku sekalian, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam setiap kegiatan saudara. Jangan lupa perkatakan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap semangat, tetap bergairah walaupun apapun yang terjadi, tetapi marilah semangat roh yang bernyala-nyala itu tidak padam dalam kehidupan kita. Kita maju terus untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.